Membersihkan lantai rumah yang kotor dari sampah pasti membutuhkan sapu. Berbagai bentuk dan warna sapu yang biasa ditemui kebanyakan buatan dari pabrik. Namun masih ada pengrajin tradisional yang masih membuat sapu ijuk ini sebagai sumber mata pencariannya. Di Kampung Muara II, tepatnya di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, ada seorang nenek berusia 98 tahun yang dikenal sebagai pembuat sapu awis. Mainah, begitu ia biasa dipanggil. Selama puluhan tahun, Mainah menggantungkan sumber hidupnya dengan berjualan sapu awis buatannya sendiri. Alhamdulillah, masih kuat. Ay pegalnya pegal. Berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya, sesekali terdengar suara lirihnya menjajakan sapu awis. Wajar jika terkadang emak mengeluh pegal pada tubuhnya. Iya, pegal-pegal naon ge kacapean gitu. Keliling, jualan aku keliling ka ditu. Bari di kieu keliling ya. Capek. Sapu awis mak jual dengan harga 20.000 per buahnya. Namun lantaran sapu bukanlah jenis barang kebutuhan yang harus dibeli setiap hari, Mainah pun kesulitan menjual dagangannya. Sapu, maleher sapu. Mak, aya sapu mak. Sapu mak, mak ieu. Rupanya usaha gigih Mainah membuahkan hasil. Hari ini ada pelanggan yang tertarik membeli sapu awis yang dibawanya. Sapu awis buatan emak ternyata punya kelebihan tersendiri, tidak mudah rusak dan awet digunakan. Sabaraha ieu mak? 20 nah, 20. Kurang pilihan heula nya. Heula nya mak, enak heula cisna. Sering kalau misalkan udah rusak belinya ke nenek lagi. Yang jual yang lain banyak, tapi kualitasnya lebih bagus punya nenek. Jadi saya belinya ke nenek aja, biar ada penghasilan buat si nenek. Karena si nenek juga udah tua, hitung-hitung bantu aja. Penghasilan Mainah yang tak menentu dari berjualan sapu awis selain untuk makan sehari-hari, sebagian lagi ia sisihkan untuk membayar uang kontrakan. Ia terpaksa tinggal di kontrakan setelah rumahnya hancur diterjang banjir bandang tahun lalu. Tangan-tangan terampil adalah tangan-tangan orang yang memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Peranan kita menjadi khalifah fil ard adalah orang-orang yang bisa mengolah dunia kita, mengolah dunia dan seisinya dengan sesuatu yang menjadi indah. Dengan melalui tangan-tangan yang terampil, maka kita menjadi orang-orang yang menciptakan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan karya nyata. Dan jangan malu untuk bekerja dengan apapun. Yang penting adalah halal. Inna kana Zakaria Najara. Sesungguhnya Nabi Zakaria juga mengrajin kayu. Artinya siapapun kita, apapun status kita, jangan malu bekerja, apalagi kita harus bangga dengan keterampilan yang kita miliki dengan tangan-tangan kita. Keterampilan membuat sapu awis diperoleh Mainah secara turun-temurun dari keluarganya. Oleh sebab itu, Mainah pun menularkan ilmunya ini kepada anak cucu termasuk menantunya. Saat masih muda dan masih kuat dulu, Mainah biasa melakukan seluruh proses pengerjaan sapu awis sendiri, termasuk mencari bahan-bahan bakunya. Namun kini, nenek tidak sanggup lagi naik ke perbukitan menembus hutan untuk mengumpulkan rotan dan ranting pohon awis. Menantunya lah yang menggantikan Mainah. Nggak kuat, nanti bahannya kuat. Oke gini nih. Itu biasanya itu Pak. Biasanya pohon awis, kalau rotan itu talinya, ikatnya. Kalau kayu buat gagang, begitu. Proses pembuatan sapu awis terbilang cukup rumit.
Ranting atau tangkai pohon awis harus dijemur dulu selama kurang lebih 2 hari sebelum dibuat menjadi sapu. Semua proses pengerjaannya dilakukan Mainah di rumah kontrakannya, dibantu Pak Mis, menantunya. Setelah dijemur, awis dibersihkan dari biji-bijian dan kotoran yang menempel. Selanjutnya, dianyam dengan cara mengikatnya dengan tali rotan yang dibentuk menyerupai kipas. Dalam sehari, Mainah sanggup membuat 5 buah sapu awis. Namun penglihatan yang mulai memudar serta tangan keriputnya yang gemetar kadang membuatnya mengalami kesulitan saat menganyam. Nganyam lah ini natu susah kali rotama. Sebagian proses pembuatan sapu awis dikerjakan sendiri oleh Mainah. Namun untuk pengerjaan yang memerlukan kekuatan dan tenaga, Mak serahkan kepada Miss. Nggak bisa cepat-cepat, itu nggak ada tenaga. Ini pegal. Emak saya cerita sama saya, katanya itu kaki sakit, tangan sakit, kepala pusing gitu, Pak. Saya cuma kasihan, nggak bisa apa-apa lah. Langkah terakhir pembuatan sapu awis tinggal memasang tongkat rotannya sebagai gagang sapu. Dan sapu awis pun siap dijual. Di rumah kontrakannya inilah Mainah sehari-hari tinggal ditemani beberapa cucunya. Mereka pindah ke sini sejak tahun lalu, tepatnya setelah bencana banjir bandang meluluh lantakkan kediaman Mainah. Hingga kini, rumah Mainah belum bisa dibangun kembali lantaran ketiadaan biaya. Kehilangan rumah kini membuat Mainah jadi punya tanggungan sewa kontrak Rp300.000 setiap bulannya. Waktu itu hujan besar ya, ada suara kayak petir gitu. Saya nggak tahu itu, nggak tahu rumah orang tua saya ke timun itu. Cuma sedih, nggak ada tempat tinggal. Saya melihat menangis, Pak, waktu kejadian itu. Namun kini, Mainah hanya bisa pasrah dan berserah dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakininya jauh lebih baik dari sebaik-baiknya rencana manusia. Ia bersyukur masih diberi keselamatan dan kesehatan. Dan anak-anak sehat, emak sehat, seringnya nempuan emak anak-anak. Doakan ya. Bersyukurlah kita ketika kita diberikan talenta yang lain daripada yang lain, yaitu tangan yang terampil, tangan yang bisa mempercantik dunia, tangan yang bisa memperindah dunia. Karena innallahal jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Menggali hikmah, menuai berkah.